Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Mirio Rimba Sukmawan dengan NBI 14623000020 dengan kelas manajemen jaringan komputer R. Di kesempatan kali ini saya akan membahas UTS manajemen jaringan komputer. Oke, dengan soal pertama yaitu jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Ya, berikut gambar model IC layer. Ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan yang terakhir ada application layer. Yang pertama, physical layer yaitu berfungsi mengirimkan bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel dan gelombang radio. Yang kedua ada data link layer, menyediakan komunikasi antar dua perangkat dalam satu jaringan, node to node, bertanggung jawab atas pengalamatan fisik MAC address dan deteksi dan koreksi error dasar. Selanjutnya ada network layer, menentukan rute terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan antar jaringan, serta menyediakan pengalamatan logis, yaitu memberikan IP address. Keempat ada transport layer, menyediakan komunikasi end-to-end, memastikan data dikirim dan diterima secara utuh dalam urutan yang benar, serta mengatur flow control dan error control. Yang kelima ada session layer, mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi dan menangani dialog serta sinkronasi antar kedua pihak. Yang keenam ada presentation layer, menerjemahkan data agar bisa dipahami oleh aplikasi seperti enkripsi, kompresi, dan konversi format data. Yang terakhir ada application layer, yaitu menyediakan antar muka langsung pada pengguna dan atau aplikasi untuk mengakses layanan jaringan tersebut. Soal kedua ada jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Yang di sebelah kiri ini ada OSI dan sebelah kanan ini ada TCP/IP. Jadi model OSI dan TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol/Internet Protocol adalah dua kerangka acuan dalam jaringan komputer. Keduanya menjelaskan bagaimana data ditransmisikan antar perangkat namun dengan pendekatan yang berbeda. Model OSI terdiri dari 7 lapisan: physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan model TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan utama, yaitu network access, internet, transport, serta yang terakhir ada application. Beberapa lapis pada OSI seperti session dan presentation digabung dalam lapisan application di TCP/IP. Sementara physical data link digabung dalam network access. Secara fungsi OSI lebih teoritis dan banyak digunakan dalam pembelajaran karena memberikan struktur yang lebih detail. Sementara TCP/IP lebih praktis dan langsung diterapkan di dunia nyata, terutama dalam komunikasi antar internet. TCP/IP juga dikembangkan berdasarkan protokol yang sudah digunakan, seperti IP, TCP, dan HTTP, sehingga menjadi standar komunikasi modern. Yang selanjutnya, soal selanjutnya yaitu, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP/IP, model mana yang kalian pilih, serta jelaskan alasannya. Jika dihadapkan pada pilihan antar model OSI dan model TCP/IP, maka model TCP/IP lebih layak dipilih karena lebih praktis, efisien, dan digunakan secara nyata dalam sistem jaringan modern. Model ini menjadi dasar komunikasi dalam internet dan hampir semua bentuk pertukaran data digital yang kita lakukan sehari-hari. Berbeda dengan berbeda dengan model OSI yang bersifat teoritis, lebih banyak digunakan sebagai referensi pembelajaran. Model TCP/IP dikembangkan dari kebutuhan nyata pada jaringan ARPANET, yaitu cikal bakal internet. Karena itu struktur lebih sederhana dengan hanya 4 lapisan utama: application, transport, internet, serta network access. Meskipun lebih ringkas, model ini tetap mencakup seluruh fungsi penting dalam komunikasi jaringan. Salah satu contoh penerapan nyata dari model TCP/IP adalah ketika kita mengakses sebuah situs web, protokol HTTP bekerja pada application layer untuk mengirim permintaan halaman web. Permintaan tersebut kemudian ditangani oleh TCP di transport layer yang memastikan data dikirim secara utuh dan beruntun.
Di internet layer, protokol IP bertanggung jawab mengantarkan data ke alamat tujuan. Terakhir, data dikirim melalui media fisik oleh network access layer, baik itu melalui Wi-Fi, yaitu jaringan nirkabel atau kabel LAN. Seluruh proses ini berjalan berdasarkan model TCP/IP dan digunakan miliaran kali setiap hari di seluruh dunia. Contoh lainnya adalah saat mengirim email melalui aplikasi seperti Gmail atau Outlook. Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) di lapisan aplikasi TCP/IP menangani pengiriman email, sementara TCP dan IP mengatur mengirim dan rute datanya hingga ke server penerima. Dengan berbagai penerapan nyata tersebut, jelas bahwa model TCP/IP lebih relevan dan dibutuhkan dalam dunia kerja dan teknologi saat ini. Sementara model OSI tetap berguna untuk memahami teori jaringan secara mendalam. TCP/IP adalah pilihan utama untuk implementasi. Selanjutnya yaitu soal subnetting. Nomor pertama yaitu, karena NBI dua angka di belakang saya 2 dan 0, Y menggunakan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Untuk soal pertama, Anda diberikan alamat jaringan 192.168 YX berarti 02, tapi karena 0 berada di depan, maka 0 tidak digunakan, jadi langsung 2. Jadi 192.168.2.0/24. Lalu sebutkan berapa jumlah network host serta rentan IP untuk host. Untuk IP address-nya 192.168.2.0/24. Lalu netmask-nya ada 255.255.255.0 sama dengan 24 sama dengan /24. Network 192.168.2.0/24. Untuk IP host, untuk range IP hostnya ada dari 192.168.2.1 sampai dengan 192.168.2.254 dengan jumlah host yang dapat digunakan ada 254. Yaitu soal kedua, Anda diberikan alamat 172.168.16.0.0/16. Jika dibutuhkan sejumlah X, yaitu X1 yaitu 21 subnets, maka lalu subnet /16 harus dirubah menjadi subnet berapa. Jadi IP address 172.168.172.168.168.168.16/16 sebenarnya yang dibuka agar 21, yaitu sama dengan 2 pangkat N yang lebih dari 21 tapi tidak boleh kurang dari 21, yaitu 2 pangkat 5, yaitu 32. Jadi /21 ini cukup untuk kebutuhan 21 subnets. Seperti itu. Untuk nomor 3, Anda memiliki alamat jaringan 172.16.YX.0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Oke, untuk ini nomor 3, IP address-nya 172.16.2.0/24. Untuk netmask-nya sendiri 255.255.255.0 sama dengan /24. Untuk IP network-nya 172.16.2.0/24. Untuk IP broadcast-nya sendiri 172.1.16.2.255. Untuk soal keempat, alamat IP 192.168.2.0/2X, berapa jumlah host yang tersedia untuk per subnet. Jadi IP address 192.168.2.0.0/22. Network masknya ada 255.255.252.0 sama dengan /22. Untuk IP networknya ada di 192.168.2.0.0/22.
IP broadcastnya sendiri 192.168.23.255. Untuk IP hostnya dari 192.168.20.1 sampai dengan 192.168.23.254 dengan jumlah host yang dapat digunakan 1022. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.